pemirsa, perkenalkan nama saya Reza Audina Putri, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, video kali ini saya akan melakukan podcast terhadap 5 narasumber dan kita akan berbincang-bincang seputar implementasi nilai-nilai bela negara dalam bersikap di kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk narasumber kita yang pertama itu ada Bunda Des. Untuk narasumber kita yang pertama adalah Bunda Des. Nah, Bunda Des ini adalah seorang guru yang baru saja pensiun. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit seputar sikap bela negara Bunda waktu menjabat menjadi guru. Nah, Bunda boleh bagi ceritanya sedikit bagaimana cara Bunda menunjukkan sikap bela negara di lingkungan sekolah dulu waktu masih jadi guru. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengajar selama lebih kurang 25 tahun di sekolah menengah pertama di Kota Padang. Selama 25 tahun lebih kurang saya mengajar, saya memegang bidang studi IPS. Nah, dalam menyikapi sikap bela negara yang saya terapkan selama saya mengabdi kepada negara di bidang pendidikan, saya selalu mengedepankan tujuan daripada negara Indonesia itu sendiri, yaitu yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4, di mana salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini tugas saya sebagai seorang guru mengimplementasikan bagaimana pelajaran saya itu bisa dapat dimengerti dan dipahami oleh semua siswa, lapisan siswa saya, baik itu kelas 7, 8, 9 yang saya mengajar di kelas mereka, dalam tujuan saya menciptakan nanti generasi kedepannya menjadi generasi yang mengerti bagaimana dia harus membela negaranya, harus bersikap kepada negaranya dan mengabdi nantinya kepada berguna kepada bangsa dan negaranya, Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, bagaimana Bunda menghadapi siswa atau pelajar Bunda yang suku dan agamanya itu mungkin berbeda dari Bunda? Terima kasih. Memang benar itu di dalam keseharian saya selama saya mengajar di sekolah saya. Sebagian siswa saya ada yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kita tahu bahwa suku bangsa jadi apakah mereka itu mengerti dengan apa yang saya sampaikan, pelajaran saya, dan tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka, apakah mereka ikuti dengan baik, sehingga nanti saya berharap hasilnya pun menjadi lebih baik. Jadi dalam hal ini saya mengedepankan keadilan. Nah, boleh berikan motivasi sedikit Bunda, atau bagaimana cara Bunda menanamkan sikap bela negara terhadap siswa Bunda yang masih terbilang cukup muda ya, karena pelajar SMP gitu. Nah, boleh sedikit cerita gimana cara Bunda? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat baik sekali. Saya di dalam menyikapi bagaimana siswa-siswa saya itu, saya meminta kepada mereka bagaimana kedepannya nanti siswa saya itu menjadi siswa yang berhasil baik di dalam pendidikannya, baik di dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga saya di dalam menerapkan keseharian saya dengan siswa itu, saya menanamkan sikap toleransi, sikap ingin maju. Jadi saya tanamkan kepada siswa saya itu bagaimana dia bisa mencapai cita-cita mereka, apa yang diinginkannya,
apa yang ada di dalam pikiran mereka. Walaupun mereka sekarang masih SMP, insya Allah 20 tahun akan mendatang mereka mungkin juga akan menjadi salah satu pemimpin daripada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga apa-apa yang mereka dapatkan dari ilmu IPS, ilmu sosial ini berguna bagi kehidupan mereka nantinya di dalam menyikapi apakah itu namanya dia bela negara, apakah dia mencari kehidupan, nafkah sehari-hari, nanti dia mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik di masa depannya dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Wah, sungguh mulia ya, niat seorang guru itu tidak hanya menumbuhkan sikap bela negara pada dirinya sendiri, namun juga bisa menumbuhkan sikap bela negara itu kepada generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih Bunda atas Iya, waktunya. sama-sama. Terima Jadi kasih sudah niatnya hadir itu di adalah podcast kami. ibadah. Iya. Ibadah, mudah-mudahan apa yang diberikan selama ini kepada negara dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa negara ini, dan juga ada nilai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan kepada siswa. Untuk narasumber kita selanjutnya itu ada Pak Syahrul. Pak Syahrul adalah seorang karyawan swasta. Tahu tempat kerjanya di mana Pak Syahrul? Di Jakarta Selatan. Oke, nah terima kasih sudah datang di podcast saya. Di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Syahrul terkait dengan nilai-nilai bela negara dalam bersikap berbangsa dan bernegara di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk Pak Syahrul sendiri nih sebagai karyawan swasta, bagaimana Pak Syahrul menunjukkan sikap bela negaranya di lingkungan pekerjaan? Baik, selamat malam Mbak Reda, terima kasih telah diundang di podcastnya. Bela negara merupakan sebuah sikap seorang warga negara dalam berbakti kepada negara, kepada bangsa. Sepertinya kita sebagai karyawan swasta tentu kita bekerja secara jujur, menaati peraturan perusahaan, kemudian melaksanakan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, seperti itu Pak Reza. Terhadap teman-teman di lingkungan kerja sendiri itu bagaimana Pak Syahrul menunjukkan sikap bela negaranya? Di kantor kita ada berbagai macam teman, tim dari berbagai macam daerah, suku bangsa. Memang di negara kita ini banyak sekali beragam bahasa, budaya, tetapi kita mencoba untuk berbaur, berinteraksi, menjalin kerjasama dengan teman-teman dengan melaksanakan teamwork dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau boleh tahu Pak Syahrul sendiri asal dari mana ya? Saya dari Sumatera Barat. Ketika mencari pekerjaan di Jakarta, apakah mengalami kesulitan karena perbedaan suku dan bahasa? Sebenarnya ya pekerjaan itu sebenarnya sih nggak terlalu susah ya. Memang penyesuaian ketika kita berada di suatu perusahaan yang dimana di sana berbagai macam karakter, budaya dari masing-masing karyawan, ya bagaimana kita bisa berbaur, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri sehingga kita menjadi sebuah sahabat dalam dunia kerja. Oke, terima kasih Pak Syahrul atas waktunya telah hadir di podcast saya. Semoga sukses selalu dan salam sehat. Ya, terima kasih Mbak Dela. Oke, di sini sekarang kita sudah ada satu narasumber mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sedang melaksanakan
penelitian MBKM itu di Pusat Riset Kimia Maju, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kebetulan sedang riset di labor katalisis ya, Iya, dengan AMI. Iya Ibu, benar. Oke, selamat datang di podcast saya. Di sini saya mau wawancara Ami terkait tugas laksana saya itu. Sebelumnya Ami pernah dengar istilah bela negara nggak? Oh, pernah. Menurut sepahaman Ami, bela negara itu apa sih? Oke Ibu, jadi menurut saya itu kan saya itu sebagai mahasiswa nih. Nah, bela negara itu salah satunya wujud dari saya sebagai mahasiswa itu adalah cinta tanah air gitu Bu. Itu salah satunya. Benar sih, cinta Iya. tanah air itu merupakan salah satu implementasi dari nilai bela negara. Oh iya. Nah, betul. sejauh ini sebagai mahasiswa ada nggak menunjukkan sikap yang mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Ada sih Bu, tentunya sebagai mahasiswa pun kita kan harus juga dituntut untuk aktif gitu. Ya, contohnya itu dari saya pribadi itu aktif berorganisasi gitu Bu. Jadi ketika kita berorganisasi kan kita perlu melakukan program kerja, dan program kerjanya itu sangat mendukung dari salah satu contoh bela negara, cinta tanah air gitu Bu. Kalau untuk ke masyarakat sebagai mahasiswa, ada nggak ya program kerja di organisasi kemahasiswaan itu yang memberikan manfaat untuk masyarakat luas? Oh ada Ibu, jadi kan organisasi saya, ini cerita Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi organisasi saya kan tentang riset dan keilmiahan. Jadi tentang ya seputar tentang bagaimana kita berinovasi, dilombakan dan sebagainya seperti itu. Nah, selain itu di program kerja dalam organisasi saya itu ada salah satunya itu abdi desa. Jadi nanti kita itu kayak membuat inovasi kayak dilombakan gitu di dalam satu organisasi itu. Nah, jadi dibuat tim-tim, dibuat inovasi-inovasi. Nah, inovasi itu nanti ditentukan mana yang menang. Nah, yang menang itu yang akan diimplementasikan ke desa sasaran. Jadi inovasinya itu tentang bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut gitu. Misalnya tuh kemarin itu di Malang ya, di Batu, di Desa Madiredo tempatnya. Jadi itu permasalahannya tentang jeruknya itu ada hamanya gitu. Jadi kayak dimakan gitu, jadi kayak perlu inovasi. Nah, inovasinya dilombakan, jadi kayak berlomba-lomba buat kayak Pestisida, pestisida iya, dan sebagainya gitu. mengembangkan pestisida itu Iya ya. gitu. Terus habis itu diimplementasikan dan sangat membantu dari desa tersebut seperti itu Bu. Udah sangat bagus ya, maksudnya masih Iya. jadi mahasiswa tapi hasil risetnya itu bisa langsung dipakai oleh masyarakat sekitar. Nah, itu juga kan kita mengimplementasikan nilai Pancasila, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat luas ya. Iya Nah, betul. itu menjadi PR terbesar juga buat saya yang sudah meneliti di BRIN gitu, jadi harus memberikan manfaat yang nyata juga untuk masyarakat di luar sana. Betul. Nah, untuk angkatan AMI sendiri ini ada KKN-nya nggak ya? Angkatan saya kebetulan tidak ada Bu. Oh, Tidak wajib. tidak ada KKN ya, Iya, tidak makanya wajib. diganti ke MBKM. Diganti ke program kerja lapang sebenarnya. Maksudnya ya praktek kerja lapang. Nah, menurut AMI selama riset di BRIN ini ada nggak sikap bela negara yang sudah AMI tunjukkan sebagai peneliti? Oke. Kalau sebagai peneliti magang di sini, menurut saya adalah berinovasi bagaimana berawal dari lingkungan. Lingkungan itu apa sih permasalahannya, kita cari dulu, habis itu kita analisis tuh kira-kira bagaimana sih cara memecahkan permasalahannya itu. Nah, dari situ kita di sini penelitian tentang katalis dan tentunya sangatlah membantu dari permasalahan limbah warna yang sedang tercemar di Indonesia umumnya. Jadi AMI sedang meneliti suatu katalis yang bisa dimanfaatkan untuk pengolahan limbah di lingkungan berupa limbah cair zat warna ya. Betul Ibu. Cukup menarik ya risetnya AMI di sini. Mungkin cukup itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Untuk sekarang saya ada narasumber kedua, itu dari mahasiswa yang juga lagi penelitian di Pusat Riset Kimia Maju BRIN. Dengan siapa ya? Ezra, Ezra dari kampus mana? Universitas Pertamina Bu.
Oke, jadi narasumber kita ini adalah Mbak Ezra dari Universitas Pertamina. Nah, saya mau nanya-nanya nih terkait tugas latsar saya. Saya pengen nanya, Mbak Ezra dulunya pernah dengar bela negara nggak? Pernah, Bu. Nah, menurut Ezra sendiri bela negara itu apa sih? Ya, bela negara itu kayak jiwa kecintaan kita terhadap NKRI, Bu. Jadi kayak menjunjung nilai kejujuran juga. Habis itu lebih kayak senang tentang produk-produk negara sendiri Indonesia kayak gitu. Benar ya. Nah sekarang Ezra masih jadi mahasiswa di Universitas Pertamina. Boleh ceritain nggak sedikit sikap bela negaranya Ezra semasa waktu kuliah di kampus dulu? Oh ya, jadi menurut saya karena yang tadi bersikap jujur itu salah satunya kita menjunjung bela negara, yaitu saat mengerjakan tugas itu tuh ngerjainnya secara jujur, habis itu tidak plagiarisme seperti itu. Oh iya benar ya, jadi begitu sikap Ezra sebagai mahasiswa. Nah sekarang sedang menjalani penelitian untuk tugas akhir ya. Menurut Ezra dengan adanya sistem tugas akhir ini membebani nggak sebagai mahasiswa? Enggak sih Bu, malah kayak memperluas atau mengembangkan diri gitu, bisa jadi kayak lebih naik aja levelnya dari yang sebelumnya gitu, nggak membebani sama sekali. Nah tugas akhirnya di sini kan yang harus riset ya, boleh nggak sedikit ceritain ke teman-teman riset yang sedang dikerjakan itu berupa apa? Oh, jadi saya lagi kayak uji kayak fotokatalis gitu dari ZNO dan graphene oxide nanokompositnya itu untuk ya pengolahan limbah juga sih. Nah itu dari sikap peneliti itu ada nggak yang dilakukan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Ada sih Bu, seperti yang kita kerjakan di BRIN ini, kita harus kayak selalu nulis logbook itu secara jujur, habis itu kita mempergunakan alat-alat dengan baik, tidak merusaknya, kayak ya lebih baik aja Bu gitu, sama jujur juga. Jadi sebagai peneliti itu harus jujur dan menjaga peralatan dengan baik ya. Nah itulah wujud sikap bela negara dari Ezra, mahasiswa Universitas Pertamina. Terima kasih ya buat waktunya. Sekarang kita ada narasumber yang ketiga, itu juga mahasiswa yang lagi penelitian di Pusat Riset Kimia Maju. Boleh perkenalkan namanya? Namaku Tansya Trisnatika Dewi, bisa dipanggil Tansya, dari Universitas 11 Maret. Oh, dari Universitas 11 Maret. Ya. Oke, di sini aku mau nanya-nanya sedikit terkait tugas latsar ya, latihan dasar CPNS. Itu Tansya sebelumnya pernah dengar istilah bela negara nggak? Pernah, Bu. Nah, sepemahaman Tansya, bela negara itu apa ya? Bela negara itu berarti sikap dan tindakan warga negara sebagai warga negara guna melindungi negaranya. Ya, itu bahasa Indonesia. Oh iya, berarti sikap kita untuk melindungi negara kita ya. Nah sebagai Tansya nih masih mahasiswa, itu bagaimana mengimplementasikan nilai bela negaranya terhadap kehidupan sehari-hari? Kalau sebagai mahasiswa mungkin kalau misalnya kuliah ujian kayak gitu, berarti kita harus mengerjakannya dengan jujur kan. Terus harus taat peraturan kampus juga. Selain kampus juga kita bisa taat peraturan yang dibuat negara. Terus kita juga harus disiplin, kayak masuk tepat waktu. Ya seperti itu. Di sini mengerjakan penelitian apakah untuk tugas akhir atau Di sini itu masuk program MBKM. Tapi kalau dari prodi katanya nanti itu hasilnya buat TA gitu. Merasa keberatan nggak dengan sistem di Indonesia yang harus menulis tugas akhir, melakukan riset yang dijalani sekarang? Apakah merasa terbebankah? Kalau terbebankan kegiatannya sih enggak, seru-seru aja, kita bisa bereksperimen seperti itu kan Bu. Tapi kalau yang memberatkannya mungkin dari penyusunan skripsinya itu, mungkin ya kayak harus, kalau bisa dilihat-lihat gitu, dengar-dengar itu yang ada revisi banyak yang kayak gitu. Nah mungkin itu yang melelahkannya sih.
Kira-kira ada nggak sikap bela negara yang Tansya pahami, yang bisa Tansya implementasikan ke dalam peneliti gitu. Jadi sebagai peneliti mengimplementasikan sikap dari nilai-nilai bela negara. Implementasinya mungkin yang kayak mahasiswa tadi ya. Sebagai Harus penelitinya. Penelitinya mungkin kalau misalnya dapat data tuh ya berarti kan harus jujur, harus itu datanya dihasilkan emang segitu kan. Terus kalau misalnya kita berbuat salah gitu ya harus dibicarakan, harus jujur juga, jangan disembunyikan gitu, jangan diem-diem. Terus masuk jam kerjanya juga harus tepat waktu gitu. Sangat disiplin itu. Boleh sharing sedikit nggak pengalamannya sebagai mahasiswa peneliti di Pusat Riset Kimia Maju? Udah berapa lama ya di sini ya? Kalau di kimia dari bulan Maret. Oh, udah 3 bulan ya. Nah, boleh sharing nggak sedikit pengalamannya sebagai peneliti di sini? Pengalamannya ya di sini seru Bu. Terus kan banyak temannya juga. Terus kita juga bisa bereksperimen gitu. Kita bisa bisa menambah ilmu juga kayak penggunaan alat ini gini, terus cara ngukur ini gini. Jadi lebih banyak ilmu yang didapat. Berarti ada ya ilmu yang bisa nanti dibawa ketika kembali lagi ke kampusnya yang didapat dari Green ya. Ya. Oke, terima kasih Tansya untuk waktunya. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mewawancarai 5 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Ada Bunda Des, seorang guru, ada Pak Syarul, seorang karyawan swasta, ada Ami, Tansya, dan Ezra yang masih menempuh jalur pendidikan S1 sebagai mahasiswa di kampusnya masing-masing. Dari wawancara saya ke 5 narasumber ini dapat kita simpulkan bahwa apapun profesi kita, dimanapun kita berada, sikap bela negara itu tetap bisa kita implementasikan, tetap bisa kita tumbuhkan dalam kondisi apapun. Nah, sebenarnya sikap bela negara itu juga tidak hanya bisa kita tampilkan oleh diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menginisiasi orang lain untuk juga bisa menumbuhkan sikap bela negaranya pada dirinya masing-masing. Nah, untuk itu teman-teman, dimanapun teman-teman berada, apapun pekerjaan teman-teman, jangan lupa bahwa kita bangga menjadi warga negara Indonesia, dan jangan lupa pakai tagline "Aku Cinta Indonesia". Dan yang terpenting, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Terima kasih.